Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali menunjukkan kemampuannya di pentas Liga Inggris U21 atau Premier League 2. Kali ini, Hubner bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan antara Wolverhampton Wanderers U21 melawan Manchester United U21 yang digelar pada di Stadion Akborough kandang dari tim Wolves U21. Meski telah dikenal sebagai seorang bek tengah yang tangguh, menariknya pada laga kali ini, Hubner tidak ditempatkan di posisi aslinya, melainkan bermain di posisi bek sayap kiri dalam formasi 3-4-3. Penempatan Hubner di posisi baru ini tentu menjadi tantangan tersendiri baginya, namun pemain berusia 20 tahun ini mampu menjalankan tugas dengan sangat baik. Dalam pertandingan ini, Hubner berhasil memberikan kontribusi besar di lini pertahanan, meski menghadapi sejumlah ancaman dari lini depan Manchester United yang dipenuhi pemain muda berbakat. Kecepatan dan ketenangannya dalam mengatasi serangan lawan membuatnya tetap menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di lapangan. Performa Andre Onana menurun drastis musim ini dan mencapai titik terendah baru dengan 2 kesalahan fatal yang berujung pada gol dalam hasil imbang 2-2 di Lyon pada leg pertama perempat final Liga Eropa minggu lalu. Banyak yang menduga ini karena istrinya baru saja mengalami kejadian tragis yang menjadikannya syok. Namun, The Athletic menjelaskan akar masalah sebenarnya. Rupanya pemotongan gaji Onana mengejutkannya, dan bahkan membuatnya berbicara dengan Direktur Olahraga Dan Ashworth, yang sekarang sudah dipecat, tentang masalah tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu mendapati gajinya dipotong musim ini sebesar 25% karena kegagalan United lolos ke Liga Champions. Saat ini, situasinya semakin menekan karena ia dikeluarkan sepenuhnya dari skuad United, seperti pernah dialami Rashford dan Garnacho. Athletic melaporkan bahwa Onana kemungkinan akan bertahan di klub tersebut meskipun penampilannya buruk, karena MU tidak mampu menjualnya dengan harga kurang dari Ju. Menurut Eindhoven's Dagblad, PSV tidak akan menggunakan opsi pembelian untuk Tyrell Malacia. Dengan bek sayap itu akan kembali ke Inggris musim panas ini. Pada saat yang sama, PSV ingin melanjutkan dengan Mauro Junior, tetapi negosiasi seputar kontrak barunya berjalan buruk. Malacia didatangkan dengan status pinjaman dari Manchester United pada hari batas waktu Januari. Meskipun PSV melakukan banyak hal untuk mewujudkan kepindahan itu, penampilannya di Eredivisie belum dianggap cukup meyakinkan di paruh kedua musim ini. Klub Eindhoven dikatakan kecewa dan tidak akan menggunakan opsi pembelian dalam kontrak mantan pemain Feyenoord itu. Malacia tidak diinginkan Amorim dan pasti dijual musim depan. United pertama-tama harus mengurangi pengeluaran untuk memberi ruang dan mendanai pemain baru. Dengan target klub untuk melepas setidaknya 10 pemain, setidaknya 12 pemain berisiko meninggalkan klub musim panas ini. Jonny Evans dan Tom Heaton, 2 pemain paling senior dalam tim, dipastikan pensiun dari MU. Eriksen juga dipastikan tidak diperpanjang kontraknya. Altay Bayindir, Garnacho, Casemiro, Højlund dan Onana siap dilepas jika ada peminat. Sedangkan Antony, Rashford, Malacia, dan Sancho sudah sejak Januari masuk daftar jual. Marcus Rashford dipinjamkan ke Aston Villa pada bulan Januari, mendominasi berita utama saat itu. Dan peminjamannya dimulai dengan baik, meskipun itu bukan standar yang tinggi untuk dipenuhi. Namun, Emery sesumbar menjadi penggemar Rashford dan meramalkan hal-hal besar untuknya saat ia terbiasa dengan sistem Villa. Ditambah kemitraan Rashford dengan Marco Asensio membawa Villa ke puncak yang luar biasa. Tetapi sekarang, Emery menghadapi masalah yang sama seperti yang dialami Ruben Amorim dengannya saat ia masih berseragam United. Di permukaan,
Semuanya masih tampak baik-baik saja dengan Rashford di Villa, tetapi di balik itu, beberapa celah mulai terlihat. Dimulai dengan penampilannya di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, di mana ia tampil buruk dan dihujat oleh media Prancis setelahnya. Kemudian tibalah pertandingan melawan Southampton, di mana ia membantu Villa mencetak 3 gol di akhir pertandingan dan memenangkan pertandingan. Emery melihat Rashford sebagai penyerang nomor 9. Tetapi karena alasan yang sangat familiar bagi Amorim, ia tidak dapat memainkannya di sana dan memilih Ollie Watkins. Menurut mantan striker MU, Alan Smith, Watkins memberi Villa lebih banyak hal dalam hal pergerakannya, menutup pertahanan, dan ia bekerja lebih keras saat tidak menguasai bola. Ia sedikit lebih energik dan dapat memimpin tekanan dari depan lebih baik daripada Rashford. Itulah celah kelemahan Rashi. Klub lain mengeluhkan etos kerja itu lagi. Sejak saat itu, dikombinasikan dengan situasi keuangan Villa yang genting, secara efektif membuat Villa pasti akan memulangkan Rashford. Pada titik ini adalah kasus penambahan dengan pengurangan sehingga United akan berharap Villa membelinya. Jika itu tidak terjadi, pembeli lain akan dicari untuknya. Menurut laporan Graham Bailey di TBR Football, Luis Enrique menjadi incaran Manchester United. Setan Merah tengah mencari penyerang sayap di bursa transfer musim panas. Namun, Everton dan Newcastle United juga tertarik untuk merekrut pemain Brasil tersebut. Luis Enrique telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap muda paling menjanjikan di Ligue 1 sejak bergabung dengan Marseille dari Tres Passos pada September 2020. Namun, prospek Amerika Selatan tersebut harus menunggu waktu yang tepat sebelum mendapatkan tempat di klub Prancis tersebut, dan ia telah berkembang pesat di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Pemain berusia 23 tahun tersebut telah menjadi pemain reguler bagi Marseille musim ini, menyumbang 17 gol dalam 31 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 9 gol dan memberikan 8 assist. Sementara itu, perkembangan pemain muda ini tidak luput dari perhatian, menarik perhatian beberapa klub ternama di seluruh Eropa, termasuk Everton, Newcastle United, dan Manchester United. Setan Merah ingin memastikan Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Anthony Hengkang secara permanen dalam beberapa bulan mendatang. Jadi, Enrique muncul sebagai target yang layak bagi Manchester United. Akan menarik untuk melihat kemana pemain sayap Brasil berusia 23 tahun itu akan bermain musim depan jika ia pindah ke Liga Premier. Para pembenci Manchester United masih berharap Setan Merah degradasi dari Liga Inggris di musim ini. Ada satu skenarionya, walau mungkin Setan Merah bisa menghindarinya. Di klasemen Liga Inggris sementara, Manchester United duduk di peringkat ke-14 dengan 38 poin dari 32 laga. Di zona degradasi, peringkat ke-18 ada Ipswich Town dengan 21 poin. Manchester United dan Ipswich Town telah memainkan jumlah pertandingan yang sama. Keduanya menyisakan 6 pertandingan sampai musim ini akan berakhir. Ada satu skenario yang bisa bikin MU degradasi. Itu jika MU kalah terus di sisa 6 laga dan sebaliknya Ipswich Town menang terus. Maka berarti, perolehan poin akhir MU adalah 38 poin. Perolehan poinnya Ipswich jadi 39, yang artinya MU bisa terseret ke degradasi. Manchester United hanya perlu memenangkan 1 laga jika mau selamat. Lain sisi, Ipswich sekali saja kalah, poinnya tak akan bisa menyamai MU. Sisa 6 laga MU adalah hadapi Wolves, Bournemouth, Brentford, West Ham, Chelsea, dan Aston Villa. Di atas kertas hanya West Ham dan Wolves yang bisa MU kalahkan. Setan Merah pun punya keunggulan tidak lebih dari 3 poin dari 3 tim di bawahnya, yakni Tottenham, 37 poin, Wolves,
35 poin, dan West Ham 35 poin. Sebuah musim yang tentu ingin dilupakan para pendukungnya sendiri.